Setiap hari kita dihadapkan dengan berbagai tantangan yang membuat kita merasa cemas dan stres. Banyak dari kita seringkali terjebak dalam kekhawatiran tentang hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Cuaca yang buruk, keterlambatan transportasi, atau bahkan opini orang lain tentang kita dapat merusak hari kita. Kita sering merasa terbebani oleh keadaan ini, seolah-olah kita terjebak dalam situasi yang tidak kita pilih. Namun, bagaimana jika ada cara untuk mengatasi semua kekhawatiran dan stres tersebut tanpa perlu mencari motivasi kosong atau solusi yang bersifat sementara? Ada sebuah metode yang telah ada selama lebih dari 2000 tahun, yang dirancang oleh para filsuf dan pemimpin besar zaman Romawi untuk membantu menghadapi tantangan hidup, baik itu perang, wabah, ataupun pengkhianatan. Solusi stoikisme. Metode yang dimaksud adalah stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk memegang kendali atas pikiran dan respons kita terhadap situasi hidup, alih-alih mencoba mengendalikan faktor eksternal yang tidak dapat kita ubah. Filsuf Stoik seperti Epictetus, Seneca, dan bahkan Kaisar Romawi Marcus Aurelius menciptakan sistem yang bertujuan untuk membantu kita tetap tenang, kuat, dan bebas dari penderitaan yang tidak perlu, meskipun dunia di sekitar kita seringkali terasa kacau. Stoikisme bukanlah tentang menjadi robot yang tidak merasakan emosi. Sebaliknya, ini adalah tentang membangun mental yang kuat, mengendalikan reaksi kita terhadap emosi negatif, dan membangun kedamaian batin di tengah ketidakpastian dan kekacauan hidup. Dalam video ini, kita akan membahas 5 pilar praktis dari stoikisme yang bisa langsung kamu terapkan untuk mengubah cara pandang dan meraih ketenangan pikiran. Kami tidak akan membahas teori yang rumit, tetapi langsung ke praktik yang dapat membantu kamu mengatasi perasaan cemas dan overthinking yang mungkin sedang mengganggu hidupmu. Jadi, simak terus sampai akhir. Stoikisme dimulai dengan sebuah konsep dasar yang sederhana namun mendalam, dikotomi kendali. Filsuf Stoik, Epictetus, mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kebebasan kita hanya dapat dimulai dengan pemahaman yang jernih tentang perbedaan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Prinsip ini adalah kunci dari segala pemikiran Stoik, karena hampir semua penderitaan kita berasal dari kebingungan tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Menurut Epictetus, hanya ada 3 hal yang benar-benar bisa kita kontrol. Pikiran kita, apa yang kita pikirkan, bagaimana kita merespons, dan bagaimana kita menginterpretasikan dunia di sekitar kita. Tindakan kita, apa yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil, dan bagaimana kita bertindak dalam menghadapi situasi. Respons kita terhadap kejadian, bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi, baik itu situasi yang baik atau buruk. Lalu, apa yang tidak bisa kita kendalikan? Jawabannya hampir semuanya. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, lalu lintas, pasar saham, pendapat orang lain, atau hasil akhir dari usaha kita. Bahkan hal-hal yang sering kita anggap berada dalam kontrol kita, seperti kesehatan kita di masa depan, atau bagaimana orang lain memperlakukan kita, sebenarnya adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita. Stres dan kekhawatiran kita seringkali merasa stres karena mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, kita marah karena kemacetan di jalan, merasa cemas karena gosip di kantor, atau khawatir karena hasil kerja kita belum mencapai harapan. Semua kekhawatiran ini muncul ketika kita berfokus pada hal-hal eksternal yang sebenarnya berada di luar kendali kita, mengajarkan kita untuk menarik energi mental dari hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan dan memfokuskan seluruh perhatian pada apa yang bisa kita lakukan, yaitu mengendalikan cara kita merespons situasi tersebut. Alih-alih terjebak dalam perasaan negatif akibat faktor eksternal, kita belajar untuk mengambil kendali penuh atas respons kita. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa merasa lebih bebas, tidak lagi merasa terjebak oleh situasi di luar kendali kita, tetapi lebih seperti seorang pilot yang memegang kendali penuh atas arah pesawat meskipun badai menghadang. Ketika kamu benar-benar memahami prinsip ini, rasanya seperti beban ribuan kilogram terangkat dari pundakmu. Kamu tidak lagi menjadi korban keadaan, melainkan pengendali hidupmu sendiri. Dengan mempraktikkan dikotomi kendali, kita bisa menciptakan kedamaian batin yang lebih stabil dan merespon hidup dengan cara yang lebih tenang dan bijaksana. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang stoikisme adalah anggapan bahwa stoik itu dingin dan tidak punya emosi. Pada kenyataannya, stoikisme bukanlah tentang menekan atau menghilangkan emosi, tetapi lebih kepada mengendalikan emosi kita daripada membiarkannya mengendalikan kita. Emosi adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi bagaimana kita menghadapinya adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Bagi seorang stoik, emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, atau kesedihan muncul akibat dari penilaian yang keliru
terhadap sebuah situasi. Emosi seringkali muncul begitu kita menilai sesuatu secara berlebihan atau tidak realistis. Sebagai contoh, jika seseorang menghinamu di media sosial, respons alami tanpa kontrol mungkin adalah marah, merasa tersinggung, atau bahkan membalas dengan komentar pedas. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk memberi jarak sejenak antara stimulus, dalam hal ini hinaan, dan reaksi kita terhadapnya. Proses stoik dimulai dengan memberikan ruang untuk logika sebelum kita bereaksi. Alih-alih langsung marah. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah apa yang dikatakan orang tersebut benar? Jika iya, ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan diri. Jika tidak, mengapa kita harus terganggu oleh kebohongan tersebut? Opini orang lain tidak memiliki kuasa atas karakter kita. Sebagai analogi, emosi bisa kita anggap seperti alarm kebakaran. Ketika alarm berbunyi, kita tidak langsung panik dan berlari. Sebaliknya, kita memeriksa dengan tenang untuk memastikan apakah ada api yang nyata atau hanya alarm palsu. Melatih diri untuk memberikan jeda ini, kita berubah dari reaktor emosional menjadi pengamat yang bijaksana. Kita bisa memilih untuk tidak terjerat dalam emosi yang tidak produktif. Mengamati dan mengelola emosi dengan cara ini memungkinkan kita untuk menjaga ketenangan meskipun dihadapkan pada situasi yang menantang. Ketika kita lebih bijaksana dalam mengelola emosi, kita tidak akan lagi merasa terbawa arus perasaan negatif yang hanya membuang-buang energi. Sebaliknya, kita bisa mengarahkan energi tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik dan bertindak dengan lebih tenang dan rasional. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak dari emosi kita, tetapi untuk menjadi pawang yang mengarahkan dan mengendalikan emosi tersebut dengan bijaksana. Ketika kita mulai mengendalikan emosi kita, kita mulai mengendalikan hidup kita. Salah satu prinsip penting dalam stoikisme adalah premeditatio malorum, yaitu latihan mental untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam hidup. Walaupun terdengar agak pesimis, latihan ini justru sangat bermanfaat untuk membangun ketahanan mental dan mengurangi kecemasan. Premeditatio malorum mengajarkan kita untuk meluangkan waktu sejenak setiap hari untuk membayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Misalnya, kita membayangkan bahwa rapat kita gagal total, proyek yang kita kerjakan dibatalkan, atau bahkan kita bertengkar dengan pasangan. Tujuan dari latihan ini bukanlah untuk membuat kita merasa cemas atau takut, tetapi untuk mengurangi dampak kejutan ketika hal-hal buruk benar-benar terjadi. Dengan membayangkannya terlebih dahulu, kita akan lebih siap dan tidak terkejut jika kenyataan tersebut datang. Selain itu, latihan ini juga membantu kita untuk meningkatkan rasa syukur. Setelah membayangkan kehilangan pekerjaan, hubungan, atau kesehatan, kita akan semakin menghargai apa yang kita miliki saat ini. Kita akan melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih dalam. Berterima kasih atas hal-hal yang selama ini kita anggap biasa. Misalnya, jika kita khawatir tentang dipecat dari pekerjaan, kita bisa merencanakan langkah-langkah konkret untuk menghadapinya, seperti memperbarui CV, menghubungi teman mendalam industri, dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Dengan cara ini, ketakutan kita menjadi lebih konkret dan terkelola, bukan lagi ketakutan yang kabur dan tidak terdefinisi. Latihan ini mengajarkan kita untuk vaksinasi pikiran terhadap kemalangan. Dengan membayangkan dan merencanakan kemungkinan yang buruk, kita menjadi lebih siap mental dan mampu menghadapi situasi apapun dengan kepala dingin. Di dunia yang semakin terhubung melalui media sosial, kita seringkali terjebak dalam pencarian validasi eksternal. Jumlah likes, followers, dan komentar yang kita terima seakan menjadi ukuran dari harga diri kita. Banyak dari kita merasa tertekan untuk memenuhi harapan orang lain, baik dalam hal penampilan, prestasi, maupun pilihan hidup. Kita terkadang terjebak dalam penjara opini orang lain, yang membuat kita merasa tidak cukup atau tidak cukup baik, hanya karena pandangan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita bahwa untuk mencapai kebebasan sejati, kita harus melepaskan diri dari penilaian orang lain. Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma sekaligus filsuf Stoik, menulis dalam jurnal pribadinya, "Sungguh aneh, kita semua lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, tetapi lebih peduli pada opini orang lain daripada opini kita sendiri." Ini adalah pernyataan yang sangat mendalam dan relevan dengan kehidupan kita sekarang. Stoikisme mengajarkan kita bahwa reputasi dan apa yang orang pikirkan tentang kita sepenuhnya berada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain menilai kita, dan itu adalah hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Kita bisa berusaha menjadi orang terbaik yang kita bisa, tetapi tetap ada orang yang mungkin tidak menyukai kita, atau bahkan membenci kita. Itu adalah kenyataan yang harus diterima. Mengejar pujian dari semua orang adalah tugas yang mustahil dan melelahkan. Tidak peduli seberapa keras kita berusaha,
Tidak semua orang akan menyukai kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan ini dan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting, integritas dan tindakan kita. Sebagai stoik, kita menilai diri kita bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan atau pikirkan, tetapi berdasarkan tindakan kita sendiri dan apakah kita sudah bertindak dengan jujur, adil, dan berani. Harga diri yang sejati datang dari dalam diri kita. Ketika kita tidak lagi bergantung pada validasi eksternal untuk merasa utuh, kita akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Kita tidak lagi hidup untuk memenuhi harapan orang lain, tetapi untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Ketika kita menghargai diri kita berdasarkan karakter dan tindakan kita, bukan dari penilaian orang lain, kita menemukan kedamaian batin yang lebih dalam. Stoikisme mengajarkan kita untuk membangun kebebasan sejati dengan tidak lagi terikat pada pandangan dan penilaian orang lain. Ini adalah salah satu bentuk kebebasan yang paling berharga, karena kita tidak lagi terikat oleh ekspektasi dunia luar. Sebaliknya, kita bebas untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai dan tindakan yang kita pilih tanpa takut akan penilaian orang lain. Puncak dari ajaran stoikisme adalah kebajikan atau virtue. Dalam pandangan stoik, tujuan hidup bukanlah untuk mencari kebahagiaan, kekayaan, atau kenikmatan duniawi lainnya. Semua hal tersebut berada di luar kendali kita, dan terlalu sering hal-hal itu datang dan pergi begitu saja, tanpa bisa kita kendalikan. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk mengejar kebajikan, yaitu hidup dengan prinsip-prinsip yang benar dan luhur. Kebajikan ini adalah inti dari kehidupan yang baik, yang menghasilkan kebahagiaan sejati. Menurut para filsuf stoik, kebajikan mencakup 4 pilar utama. Kebijaksanaan wisdom, kemampuan untuk membedakan antara apa yang baik, buruk, dan netral, serta menavigasi hidup dengan logika dan akal sehat. Keadilan justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan hormat, bahkan ketika mereka berbuat salah kepada kita. Ini tentang mengedepankan kebaikan dan keadilan bagi semua. Keberanian courage, keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi melakukan hal yang benar meskipun kita merasa takut. Ini tentang menghadapi tantangan hidup dengan keteguhan hati. Kesederhanaan temperance, kemampuan untuk mengendalikan diri, menahan diri dari kelebihan nafsu, dan hidup dengan kesederhanaan. Ini tentang hidup dengan disiplin, menghindari godaan berlebihan yang dapat merusak keseimbangan hidup kita. Dalam stoikisme, kebahagiaan tidak dicari sebagai tujuan itu sendiri, tetapi sebagai produk sampingan dari usaha kita untuk hidup dengan kiboja. Kebahagiaan sejati datang ketika kita fokus pada menjadi pribadi yang lebih baik, bukan mengejar hal-hal yang bersifat sementara dan di luar kendali kita. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai ini bijaksana, adil, dan sederhana, kita akan menemukan ketenangan batin dan kebahagiaan yang sejati. Dengan menjadikan kebajikan sebagai tujuan hidup, kita bisa menemukan tujuan yang lebih dalam setiap tindakan kita, dan merasa lebih puas serta damai dengan hidup kita. Stoikisme bukan tentang menjadi seseorang yang tidak merasa apa-apa, atau menjadi batu yang tidak tersentuh oleh dunia di sekitar kita. Sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi benteng yang kokoh di tengah kekacauan. Ini adalah filosofi hidup yang menekankan pada kontrol diri, ketenangan, dan kebebasan sejati. Ketika kita mengadopsi prinsip-prinsip stoik, kita belajar untuk tidak menjadi korban dari keadaan eksternal, tetapi untuk menjadi pengendali respons kita terhadap situasi yang ada. Konsep dikotomi kendali yang diajarkan oleh Epictetus membebaskan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dengan memahami dan menerapkan ini, kita melepaskan beban mental yang berat, seperti stres dan kekhawatiran. Karena kita menyadari bahwa kita tidak perlu mengendalikan segala hal, kita hanya perlu fokus pada tindakan kita, pikiran kita, dan cara kita merespons situasi. Selain itu, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam emosi negatif yang sering kali menguasai diri kita. Emosi bukanlah musuh, tetapi kita tidak boleh menjadi budaknya. Dengan memberikan jarak antara stimulus dan respons, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari reaksi impulsif yang hanya memperburuk keadaan. Latihan mental seperti premeditatio malorum membantu kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan buruk dengan ketenangan, bukan ketakutan. Ini membuat kita lebih siap untuk menghadapi kenyataan dengan kepala dingin, bahkan ketika hidup memberikan kita tantangan yang tidak terduga pada akhirnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari penilaian orang lain dan hidup dengan kebajikan sebagai tujuan utama kita. Dengan hidup berdasarkan prinsip-prinsip ini bijaksana, adil, berani, dan sederhana, kita membangun sebuah kehidupan yang tidak hanya lebih tenang, tetapi juga lebih bermakna. Dengan stoikisme,
kita bisa menjadi pilot dalam hidup kita, bukan penumpang yang terumbang-ambing oleh keadaan. Kita bisa meraih kedamaian batin dan kebebasan sejati, menjadikan diri kita benteng yang kokoh di tengah badai hidup.